Saudara, pada tahun 1937, Jerman membuat suatu terobosan. Mereka membuat sebuah kapal dari seperti balon udara yang diberi nama Hindenburg. Kapal ini adalah sebuah kapal yang sangat besar. Bahkan di dalamnya bisa jadi ada penumpangnya. Tapi pada waktu itu mereka sedang merampungkan proyek pembuatan dari Hindenburg ini. Panjang dari Hindenburg ini itu 245 meter. Jadi saudara mungkin bisa membayangkan betapa besarnya dan panjangnya kapal udara ini. Nah, pada suatu saat, pada waktu proyek ini sudah rampung, mereka berusaha untuk memasukkan Hindenburg ini ke dalam hanggarnya. Nah, untuk memasukkannya supaya dia tidak terbang, maka ada 100 orang yang harus memegang tali di sekeliling dari Hindenburg ini untuk mencegah jangan sampai Hindenburg ini terbang. Pada waktu mereka berusaha untuk memasukkan ke dalam hanggarnya, entah apa yang terjadi, mesinnya mulai bekerja. Dan pada waktu mesinnya mulai bekerja, kapal udara Hindenburg ini perlahan-lahan mulai naik. Saudara ingat bahwa ada 100 orang yang sedang memegang tali di daratan ini untuk memastikan Hindenburg ini tidak terbang. Tapi karena mesinnya menyala, kemudian kapal ini kemudian terbang, maka otomatis orang-orang yang memegang tali ini kemudian juga ikut terangkat ke udara. Beberapa orang yang memegang tali ini segera menyadari situasi ini dan mereka segera melepaskan pegangannya pada tali itu. Mereka hanya terjatuh sedikit tapi tidak terjadi apa-apa. Beberapa yang lain sudah tingginya sekitar 15 meter baru mereka sadar dan mereka kemudian melepaskan pegangan mereka dari tali mereka dan mereka jatuh ke tanah dan mereka mengalami cedera ringan. Beberapa baru melepaskannya lagi itu setelah sudah lebih tinggi dan mereka ada yang patah tangan, patah kaki. Dan bahkan ketika di dalam situasi kapal ini lebih tinggi, maka ada yang baru melepaskan pegangannya pada tali itu, mereka ada juga yang meninggal dunia. Tapi seiring dengan waktu, para penonton yang ada di bawah ini mulai memperhatikan bahwa dari 100 orang yang memegang tali itu, ada tersisa 1 orang yang tetap memegang tali dan belum melepaskan pegangannya. Mereka sangat khawatir orang ini nanti bisa jatuh dari ketinggian yang entah berapa meter dari tanah dan kemudian akan meninggal. Tetapi setelah mereka ikut perjalanan dari balon udara ini dari bawah, mereka melihat bahwa orang tersebut tetap menyangkut, tetap memegang tali tersebut. Sampai kemudian setelah 3 jam kemudian, akhirnya kapal udara Hindenburg ini mulai perlahan-lahan turun ke daratan. Dan setelah dia mendarat di daratan, 1 orang yang masih memegang tali itu kemudian melepaskan talinya dan kemudian berjalan. Pada waktu itu, para wartawan bertanya kepada dia, bagaimana caranya kamu bisa 3 jam pegang tali itu dan kemudian tidak jatuh? Orang ini berkata seperti ini, bahwa pada waktu saya menyadari bahwa kapal ini mulai naik ke atas dan kemudian saya naik bersama kapal ini, saya berpikir kalau saya pegang dengan tangan saya saja, maka saya pasti akan tidak kuat untuk menahan badan saya untuk waktu yang lama. Oleh karena itu, sambil tetap 1 tangan memegang tali, dia rupanya mulai mengikatkan badannya. Jadi tali itu dia mulai mengikatkan badannya. Sehingga pada waktu kapal ini naik, dia bisa memegang 1 tali dan kemudian dia tetap aman karena ada 1 tali lainnya yang dia ikat dengan simpul sederhana yang tetap bisa menopang tangannya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, berapa dari kita pada saat situasi kritis muncul di depan kita, kita tetap mengikatkan badan kita, hidup kita kepada janji Kristus seperti orang tersebut. Berbicara tentang tali,
ada satu orang di dalam Alkitab yang kita bisa sebut sebagai pakar tali. Dan hari ini kita akan mempelajari tentang dia. Di dalam Yakobus 2 ayat 20-21, namanya disebut. Nah, Yakobus menyebut ada dua tokoh. Saya bacakan, mari kita baca dari Yakobus 2 ayat 20-21. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham, bapa kita, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, karena ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Abraham ya. Tokoh yang kedua. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Menarik saudara, Yakobus menyebutkan dua nama ketika berusaha mengajarkan kepada kita tentang iman dan perbuatan. Kalau nama Abraham masuk akal lah ya, dia adalah bapa semua orang yang percaya. Tetapi nama yang kedua ini menimbulkan tanda tanya buat kita. Rahab, seorang pelacur, saudara. Tapi bukan hanya itu, Paulus di dalam Ibrani pasal 11 yang sangat dikenal sebagai Ibrani atau pasal Ibrani pasal 11 ini adalah pasal saksi-saksi iman. Mari kita baca Ibrani 11 ayat 30-31. Karena iman, maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Karena iman, maka Rahab, perempuan sundal itu, tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Nah, menarik sekali. Ibrani pasal 11 di ayat sebelumnya menyebut tentang tokoh wanita nih ya, Sarah. Oke lah, Sarah ya istrinya Abraham, pasti orang baik dong ya. Tapi nama yang kemudian disebut lagi adalah Rahab, perempuan sundal. Bukan perempuan baik-baik, tetapi namanya tercatat di dalam Ibrani 11 yang adalah pasal dari saksi-saksi iman. Bukan hanya itu saudara, di dalam silsilah Tuhan Yesus, Matius pasal 1, nama Rahab pun disebut. Nama Rahab ini rupanya menjadi leluhur atau nenek moyang dari Raja Daud, yang adalah kemudian kalau kita teruskan merupakan silsilah atau nenek moyang dari Yesus. Keturunan dari Yesus. Saudara, sangat menarik tentang Rahab ini kalau kita mau pelajari lebih dalam. Kita tahu pada waktu itu, settingan dari cerita Rahab ini, pada waktu itu bangsa Israel sudah siap-siap akan menyeberangi sungai Yordan dan kemudian mereka ingin merebut kota Yeriko untuk bisa memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan. Pemimpin bangsa Israel ini adalah seorang yang namanya Yosua. Yosua ini dalam bahasa Ibrani. Di dalam bahasa Yunani atau Gerikanya, Yosua ini sama dengan nama Yesus. Dan bukankah Yesus pula yang memimpin kita Israel secara rohani untuk akan masuk ke dalam negeri perjanjian nanti. Nama Yosua sendiri berarti Yahweh menyelamatkan atau Yahweh melepaskan. Di dalam Alkitab pun ada dua tokoh Yosua, selain Yosua Panglima bangsa Israel, juga dikenal adalah satu lagi, yaitu Imam Besar Yosua, Imam Besar bangsa Israel. Kita tahu bahwa dua orang tokoh yang bernama Yosua ini memiliki peran yang luar biasa di dalam bangsa Israel. Kalau Yosua Panglima Israel ini membawa bangsa Israel di dalam tanah di dalam padang gurun, membawa mereka masuk ke dalam tanah perjanjian, maka Yosua melambangkan aspek, Yosua Imam Besar melambangkan aspek rohani yang membawa Israel secara rohani untuk masuk ke dalam tanah perjanjian rohani. Mari kita lihat kisahnya. Saudara, bukalah Alkitab saudara di dalam Yosua pasal 2.
Di situ diceritakan Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai. Katanya, pergilah amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Mata-mata nih yang dikirim. Masih ingat saudara, Yosua ini bukan baru 1 kali ikut di dalam atau terlibat di dalam pengintaian. 38 tahun sebelumnya, Yosua adalah salah satu dari 12 pengintai yang dikirim untuk memata-matai, untuk mengintai kota Yeriko itu. Dan saat ini, dia yang mengutus 2 orang pengintai untuk bisa mengintai kota tersebut. Nah, ini juga merupakan simbol dari apa yang Yesus lakukan. Pada waktu kedatangan Yesus yang pertama kali di bumi, Yesus sendiri datang ke bumi. Yesus sendiri yang melihat bagaimana bumi ini setelah dikuasai oleh setan. Tetapi pada saat ini setelah dia sudah naik ke surga, Yesus mengutus kita untuk menjadi saksi-saksinya di dalam dunia ini. Yeriko pada saat itu adalah kota yang kuat. Kota benteng yang sangat kuat, bahkan paling kuat di tanah Kanaan. Bukan hanya itu, Yeriko adalah sebuah kota yang besar dan mewah. Dan Yosua sudah pernah masuk ke kota ini sebelumnya. Dia sudah pernah mengintai dan dia tahu betapa besarnya tembok-tembok dari kota Yeriko ini. Tetapi dari sejak pertama kali dia ke Yeriko, dia tidak pernah takut dengan tembok-tembok itu dan tentara Yeriko. Karena dia tahu dia berjalan bersama siapa. Saudara, bayangkan kalau kita itu tinggal di kota Yeriko. Penduduk kota Yeriko ini sudah melihat, bayangkan ada 3 juta, sekitar 3 juta bangsa Israel yang sudah ada di seberang dari sungai Yordan. Begitu dekatnya dengan mereka. Dan mereka tahu persis bangsa Israel ini bukan hanya sekedar mau berwisata ke kota Yeriko. Mereka akan merebut kota Yeriko ini. Dan penduduk Yeriko sudah mendengar kisah-kisah yang ajaib, yang luar biasa bagaimana bangsa Israel ini mengalahkan bangsa-bangsa lain. Bayangkan, kalau saya yang jadi penduduk Yeriko, saya pasti sudah gemetar. Begitu saya lihat dari tembok kota, wah di sebelah sana ada 3 juta orang Israel yang sudah siap-siap menyeberang menuju Yeriko. Saya pasti sudah gemetar dan ketakutan melihat rombongan itu. Belum lagi pada malam hari di antara perkemahan mereka melihat ada tiang api. Dan pada siang hari mereka melihat ada tiang awan yang menyertai bangsa Israel. Penduduk Yeriko secara mental sudah mulai ketakutan. 2 orang pengintai ini kemudian masuk duluan ke dalam kota Yeriko. Mereka membawa sebuah misi spionase. Yosua 2 ayat 1 mengatakan begini, dilanjutkan ya. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka di rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab. Lalu tidur di situ. Saudara, kalau kita baca ayat ini mungkin kita langsung pikir, 2 pengintai ini masa pergi ke kota Yeriko kemudian tidur di rumah pelacur? Apakah 2 pengintai ini sudah mulai hilang fokus? Wah, kotanya bagus, mewah, indah. Ya udahlah, kita indahoy dulu gitu loh kan. Saya mau luruskan bahwa pada zaman itu umumnya di benteng-benteng kota itu ada banyak tempat penginapan. Karena disitulah tempat berlalu lalang pedagang, saudagar, orang-orang yang berpindah dari satu kota ke kota lainnya. Dan di rumah-rumah itulah biasanya disediakan penginapan. Tetapi memang ada beberapa juga kasus atau tempat di mana bed and breakfast-nya ini, bednya juga disediakan pelayanan plus-plus. Itulah sebabnya Rahab disebut sebagai wanita atau perempuan sundal. Singkat cerita, 2 orang ini menginaplah di tempat penginapan, bisnis penginapan keluarga dari Rahab ini. Segera setelah mereka ada di situ, walaupun mereka ini mengintai, namanya pengintai juga kan harus menyamar gitu. Seberusaha pun bagaimana mereka berusaha, mereka ini dengan segera dikenali dan dilaporkan kepada raja.
Mungkin cara berpakaiannya beda, mungkin juga aksen berbicaranya mereka beda, sehingga mereka dikenali oleh orang-orang Yeriko. Ayat 2 dari Yosua pasal 2 dikatakan bahwa kemudian diberitahukanlah kepada Raja Yeriko demikian. Tadi malam ada orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidik negeri ini. Kaget dong Raja Yeriko. Saudara, kalau Yosua adalah panglima bangsa Israel yang melambangkan Yesus, Raja Sorga, maka Raja Yeriko di dalam kasus ini menyimbolkan atau melambangkan lambang iblis atau musuh Kristus. Ayat 3 cerita ini dilanjutkan. Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab mengatakan, bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu dan telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidik seluruh negeri ini. Saudara, ayat 4 bagian awalnya mengatakan begini. Si Rahab bagaimana responnya? Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Dan apa yang dia katakan kepada tentara-tentara dari Raja Yeriko ini? Berkatalah ia, memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tapi aku tidak tahu dari mana mereka. Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka, ini di ayat 5 ya. Tentulah kamu dapat menyusul mereka. Kalau kita pikir-pikir, Rahab ini kan orang Yeriko. Mengapa dia mempertaruhkan nyawanya melawan rajanya sendiri untuk bisa menyembunyikan dua orang pengintai itu? Mengkhianati raja atau mengkhianati bangsa sendiri itu resikonya sangat besar. Tapi Rahab tahu dan betul-betul sadar oleh karena pergaulannya di pintu gerbang kota itu, di tembok-tembok kota di mana dia bertemu dengan banyak orang dari segala bangsa, dengan berbagai agama, kepercayaan, dewa-dewa, berhala-berhala, dan dia mendengar pembicaraan mereka. Rahab tahu bahwa betapa hampanya Allah-Allah, ilah-ilah, dewa-dewa yang ada di Yeriko maupun di bangsa lain. Dan dia mendengar tentang Allah, sosok Allah bangsa Israel yang menyelamatkan dan selalu mengasihi mereka. Itulah sebabnya Rahab lebih memilih untuk percaya kepada Allah Israel. Dan dia tidak hanya percaya, dia mendemonstrasikan imannya kepada Tuhan bangsa Israel itu saat dia melihat kesempatan datang pada waktu dua orang pengintai itu datang ke rumahnya. Padahal saudaraku, apa saja kemungkinan resiko atau hukuman untuk pengkhianat pada zaman Rahab itu? Satu, matanya biasanya pengkhianat itu matanya akan dicungkil. Lidah dan tangannya bisa dipotong. Kemudian dia diseret di tengah jalan dan kemudian akan dilempari dengan batu sampai mati. Tapi Rahab mengambil resiko itu karena dia mempercayai Allah bangsa Israel yang hidup itu. Saudaraku, ketika kita menerima pembawa kabar keselamatan, pembawa kabar dari Yesus datang ke dalam hidup kita dan memutuskan menjadi seorang Kristen, kita sebetulnya juga sedang mengambil resiko yang besar. Karena kita akan hidup untuk melawan arus. Kita mungkin akan diolok-olok. Kita akan mungkin dikatakan, kenapa kamu makan seperti itu? Kenapa pakaianmu berbeda? Mengapa cara bicaramu berbeda? Mengapa tontonanmu berbeda? Tapi saudara, ketika kita menerima kebenaran Yesus, tidak ada dari olok-olok itu yang akan mengubahkan pendirian kita. Kita lanjutkan ayat 7. Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya, yaitu dua pengintai itu, naik ke sotoh rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas sotoh itu. Saudara, kalau kita dengar kata tanaman rami, ya, batang rami ini kan dari tanaman rami. Bahasa Inggris dari rami itu adalah flax. Nah,
Tanaman rami ini bagian-bagiannya yang kasar itu biasanya dibikin tali atau tambang. Tapi bagian-bagiannya yang halus itu biasanya diambil dan kemudian dapat dibuat menjadi kain linen yang halus. Untuk zaman kita, mungkin yang saat ini kita masih kenali adalah flaxseed atau biji raminya. Ya, kita pasti semua sudah tahu. Nah, jadi Rahab ini punya bisnis keluarga selain penginapan itu adalah mengeringkan kain dan tali dari tanaman rami. Dan kalau kita lihat dari ceritanya, keluarga dari Rahab ini punya spesialisasi warna merah. Saudara, pada zaman itu tidak seperti zaman saat ini yang banyak pabrik. Satu pabrik bisa memproduksi banyak warna. Tapi zaman itu, satu kota biasanya hanya spesialisasi di satu warna. Dan kota Yeriko ini spesialisasinya adalah warna merah. Di Perjanjian Baru, kalau saudara ingat, ada seorang tokoh namanya Lydia yang dia adalah penjual kain dan dia spesialisasinya kain berwarna ungu. Kita lanjutkan ceritanya. Nah, dua pengintai ini yang sudah tahu nyawanya terancam, mau nggak mau, mereka harus mempercayakan hidup mereka kepada seorang pelacur kafir yang percaya kepada Allah mereka. Sampai di sini, mungkin saudara bertanya, tapi kan Rahab berbohong. Berbohong itu kan dosa. Tapi kok di sini dia sepertinya jadi pahlawan? Saudaraku, ketika Rahab berbohong, Rahab tetap berdosa. Tidak ada alasan apapun yang bisa membenarkan kebohongan. Tapi saudara, pada waktu itu, dia mungkin saja tidak tahu jalan keluar yang lebih baik dalam tahap awal perjalanan rohaninya bersama dengan Tuhan. Tapi perbuatannya datang dari iman kepada Tuhan dan Tuhan melihat ketulusan hatinya. Kita mungkin tanya, kalau seandainya Rahab tidak bohong bagaimana? Mati dong dua pengintai itu. Saudaraku, kita tidak pernah tahu bagaimana solusi dari Tuhan. Bisa jadi Tuhan bisa membutakan mata dari tentara-tentara Yeriko itu. Walaupun dua pengintai itu ada di depan dari tentara-tentara Yeriko itu. Ada mujizat-mujizat yang Tuhan bisa lakukan supaya kehendaknya tetap tergenapi. Rahab bukan hanya penting perannya di dalam kisah ini. Tapi karena Rahab itu adalah seorang perempuan. Dan perempuan di dalam Alkitab, di dalam nubuatan adalah simbol dari gereja Tuhan. Maka kita bisa melihat bagaimana sepanjang sejarah manusia, kita sebagai umat Tuhan juga adalah perempuan pelacur. Kenapa dikatakan perempuan pelacur? Berapa kali saudara kita meninggalkan Tuhan. Berapa kali saudara kita mengecewakan Tuhan dan mengkhianati Tuhan kita. Berbalik dari Tuhan. Itu disebut sebagai persinahan secara rohani. Jadi pelajaran ini bukan hanya tentang dua orang pengintai, tetapi juga pelajaran buat kita. Tapi kabar baik yang perlu kita ingat di sini saudara. Bahwa Tuhan mengampuni dan mengubahkan seorang pelacur yang hina seperti Rahab. Dan dia bukan hanya Tuhan mengampuni dan mengubahkan dia, bahkan menjadikan dia sebagai salah satu ibu bangsa Israel. Yang nanti keturunannya adalah Yesus Kristus. Tuhan yang sama pula, yang sanggup untuk mengubahkan saudara dan saya. Apapun masa lalu kita. Lanjut cerita, Rahab kemudian membuat perjanjian dengan dua orang pengintai ini. Yosua 2 ayat 9 dan 11 dia katakan seperti ini. Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami dan segala penduduk negeri ini gemetar terhadap kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit dan di bumi di bawah. Langit di atas dan bumi di bawah.
Saudara, Rahab terbiasa melihat atau mendengar cerita-cerita tentang dewa yang berkuasa untuk perang, dewa yang berkuasa untuk di atas, dewa yang berkuasa untuk di laut, yang di darat, beda-beda semua Tuhannya. Tetapi Rahab mengakui bahwa Allah bangsa Israel adalah Allah yang berkuasa atas seluruhnya. Alam semesta baik di atas maupun di bawah. Oleh karena itu di dalam ayat 12-13 dilanjutkan dikatakan seperti ini. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku. Dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Luar biasa Rahab ini menurut saya, saudara. Karena kemungkinan banyak dari kita pada waktu kita tahu bahwa nyawa kita terancam, kita hanya memikirkan diri kita sendiri, keselamatan kita sendiri. Tetapi Rahab di waktu yang kritis seperti ini, dia memikirkan keluarganya. Rahab tidak peduli, tidak hanya peduli terhadap keselamatan dirinya sendiri, dia peduli terhadap keselamatan keluarganya. Bagaimana dengan saudara dan saya? Pada waktu kita mendengarkan kabar kebenaran ini, pada waktu kita mendengarkan kabar keselamatan ini, apakah kita hanya peduli terhadap keselamatan diri kita sendiri dan tidak peduli terhadap keselamatan sanak keluarga kita? Berapa kali kita pernah berdoa kepada Tuhan, Tuhan, selamatkanlah keluargaku, selamatkanlah orang-orang yang aku kasihi. Gantinya hanya berdoa, Tuhan, selamatkan aku. Saudara, ini adalah pelajaran yang sangat penting bagi kita untuk kita praktekkan. Dua orang pengintai itu kemudian memberikan jaminan keselamatan. Ayat 14 mereka janji, nyawa kamilah jaminan bagi kamu. Ini pula yang dilakukan oleh Kristus. Kristus memberikan jaminan keselamatan buat kita. Di kayu salib, Yesus menyatakan bahwa nyawaku ini adalah untuk kamu. Kristus mati untuk saudara dan saya. Di ayat 15, cerita berlanjut. Kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela, sebab rumahnya itu letaknya pada tembok kota. Jadi pada tembok itulah dia berdiam atau tinggal di situ. Jadi dia turunkan dua pengintai itu dengan tali. Berkatalah ia kepada mereka, berkatalah Rahab ya kepada dua pengintai ini, pergilah ke pegunungan supaya pengejar-pengejar itu jangan menemui kamu. Dan bersembunyilah di sana 3 hari lamanya sampai pengejar-pengejar itu pulang. Kemudian bolehlah kamu melanjutkan perjalananmu. Kedua orang itu berkata kepadanya, kami akan bebas dari sumpah kami ini kepadamu yang telah kau suruh kami mengikrarkannya sesungguhnya. Apabila kami memasuki negeri ini, haruslah. Apa syaratnya? Rumah Rahab akan diselamatkan? Haruslah tali dari benang kirmisi ini, itu tali merah yang digunakan untuk menurunkan dua orang pengintai itu, harus kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami. Saudaraku, tali yang digunakan Rahab untuk melepaskan atau meloloskan dua orang pengintai ini adalah tali yang sama yang akan menyelamatkan Rahab dan keluarganya. Nah, apa lambang dari tali kirmisi itu? Saudara, kirmisi itu warnanya merah. Kalau kita jauh ke belakang melihat, pada waktu hari raya Paskah yang pertama atau perayaan Paskah yang pertama di Keluaran pasal 12. Di situ waktu itu akan terjadi tulah yang ke-10, yaitu anak-anak sulung akan dibunuh, akan mati oleh karena tulah ke-10 ini. Tetapi Tuhan memerintahkan kepada bangsa Israel bahwa untuk semua rumah orang Israel haruslah mereka menaruh, membubuhkan darah anak domba di palang pintu mereka supaya malaikat maut tidak mencabut nyawa dari anak sulung mereka. Itulah
Paskah atau Passover. Artinya malaikat maut melewatkan rumah yang di situ ada tanda darah penebusan atau darah anak domba. Demikian pun tali kirmisi ini yang warnanya merah berarti darah anak domba Allah. Saudara perhatikan di sini. Pada waktu malaikat maut mau melewati setiap rumah dan dia lihat di situ ada bubuhan dari darah anak domba ini. Saudara, Tuhan nggak lihat apakah orang-orang yang ada di dalam rumah itu layak diselamatkan atau tidak. Yang dia lihat adalah darah anak domba yang ada di depan pintu itu. Pada waktu rumahnya Rahab ini diselamatkan, Tuhan tidak cek dulu. Wah, ini bapaknya Rahab ini masih pernah nipu orang, ya? Atau ada yang pernah rampok, ada yang pernah bersinah, Rahab ini pernah bersinah. Bukan karena itu mereka diselamatkan, bukan karena mereka layak. Tetapi yang dia lihat adalah darah anak domba, tali merah warna kirmisi itu yang melambangkan darah anak domba Allah. Untuk itulah mereka diselamatkan. Jadi saudara, ini bukan hanya tentang melepaskan 2 orang pengintai, tetapi kisah ini adalah tentang keselamatan. Kisah ini tentang bagaimana Tuhan menyelamatkan kita. Bukan karena kita layak, tetapi oleh karena Kristus telah melayakkan kita. Kisah selanjutnya kita semua pasti sudah tahu bahwa tembok Yeriko ini kemudian runtuh. Bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan dan kemudian ceritanya hari pertama mereka hanya keliling. Hari kedua keliling lagi 1 kali, ketiga 1 kali, keempat 1 kali, kelima 1 kali, keenam 1 kali dan kemudian hari yang ke-7 mereka berkeliling 7 kali dan kemudian ketika sangkakala dibunyikan tembok Yeriko itu roboh. Bukan karena bom, bukan karena tombak, bukan karena peralatan apapun. Tembok Yeriko itu roboh oleh karena kuasa Tuhan. Dan pada waktu tembok Yeriko itu roboh, hanya ada 1 rumah yang letaknya di tembok itu, yang ada tali kirmisi itu, yang selamat. Keselamatan hanya ada di dalam 1 rumah, yaitu di dalam rumahnya si Rahab. Saudara, ini menarik sekali. Tentang keselamatan hanya ada di dalam 1 rumah. Coba saudara ingat di Kisah Para Rasul pasal 2. Hari Raya Pentakosta kan? Saudara, bukankah ada banyak rumah yang ada di kota Yerusalem pada waktu itu? Tapi Roh Kudus hanya dicurahkan ke dalam 1 rumah. Kenapa bukan ke semua rumah? Hanya ke dalam 1 rumah. Bukankah itu menunjukkan betapa pentingnya buat kita untuk berkumpul di rumah yang benar? Ya, saya percaya di waktu tembok Yeriko itu akan runtuh, banyak orang yang bersembunyi di rumahnya masing-masing, tapi mereka tidak selamat. Hanya orang yang masuk ke rumahnya Rahab yang selamat. Bukankah itu juga pelajaran buat kita yang hidup pada zaman ini, bahwa penting sekali untuk berkumpul di rumah Tuhan, bukan di rumah yang lain. Pastikan Anda berkumpul, bersekutu di dalam rumah Tuhan yang benar. Ibrani 10 ayat 25 katakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jangan karena tersinggung sedikit, kurang puas sedikit, sudah tidak mau ke gereja. Kita berada di dalam ujung dari sejarah umat manusia. Kita harus memastikan bahwa kita berkumpul bersama-sama di dalam rumah Tuhan yang benar. Saudaraku, kalau kita tidak punya cukup iman untuk hadir di gereja hanya 1 kali saja 1 minggu di hari Sabat, bagaimana kita berharap kita punya cukup iman untuk bisa sampai ke surga? Kalau kita tidak sakit, mungkin kita bisa jalan. Saudara, sangat disarankan. Pergilah, datanglah, ikutilah, hadirilah gereja, ibadah, kebaktian secara offline, tatap muka. Pertemuan dengan saudara-saudara seiman akan menolong kita
untuk bisa tetap setia sampai Yesus datang yang kedua kali. Saudara, pada hari-hari terakhir dari dunia ini, banyak sekali gereja yang ada. Tapi dari kisah ini kita belajar bahwa kita harus memastikan bahwa kita masuk ke dalam gereja yang benar. Karena keselamatan hanya datang kepada satu rumah. Ayat 21 dilanjutkan, segera setelah Rahab menurunkan 2 pengintai itu, ingat, dia tidak bilang, oh ya nanti besok aja lah baru saya pasang ikat tali kirmisinya. Enggak. Dia tidak menunda sedetik pun untuk mengikatkan tali merah kirmisi itu pada jendela rumahnya. Dia memastikan keselamatannya, langsung dia ikat tali merah itu sebelum dia membawa kabar keselamatan kepada keluarganya. Saudaraku, ketika kita sudah belajar Alkitab, kita sudah belajar kebenaran, jangan berpikir, oke, saya akan menyerahkan hidup saya kepada Yesus, tapi saya mau ajak dulu nih suami saya, istri saya, orang tua saya, anak saya. Tidak, saudara. Belajarlah dari Rahab. Ketika dia percaya, dia memastikan keselamatannya sendiri. Dia terima, dia akui Tuhan alam semesta ini. Dan kemudian dia pergi untuk memberitakannya kepada keluarganya. 2 orang pengintai ini kemudian bisa pulang kembali ke perkemahan bangsa Israel dengan selamat. Ayat 24, mereka memberitahukan kepada bangsa Israel, tentara bangsa Israel ini, bahwa Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita. Bahkan seluruh penduduk negeri itu gemetar menghadapi kita. Mereka memberitahukan berita bahwa orang-orang Yeriko itu sudah ketakutan menghadapi bangsa Israel. Dan kita tidak perlu takut, Tuhan ada di pihak kita. Saudaraku, apakah saat ini Anda sedang kecewa dan tawar hati? Bagaimana caranya dari pihak bangsa Israel? Bagaimana caranya bangsa Israel, bangsa yang budak, bisa keluar dan mengalahkan bangsa Yeriko dengan tembok dan tentara yang begitu besar? Bagaimana caranya kita yang tidak punya kapasitas apa-apa ini bisa menyelesaikan masalah-masalah hidup kita? Nah, itulah yang sering membuat kita menjadi lemah iman, tawar hati. Tapi saudara, iman tidak hanya membawa kita kepada masuk ke dalam kerajaan sorga. Tetapi juga iman yang kita harus minta dari Tuhan adalah iman yang menolong kita untuk melewati setiap hari hidup kita di bumi ini. Betapapun berat dan gelapnya keadaan yang saudara hadapi. Tetaplah percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup untuk menyelesaikan masalah yang mungkin bagi kita besarnya tidak sanggup kita selesaikan sendiri. Tali merah Rahab ini adalah lambang dari iman. Saudaraku, kita harus setiap hari ikatkan diri kita pada janji-janji Tuhan dan bertahan. Ingat seperti cerita kapal balon udara tadi, ikatkan, kita harus ikat. Nah, kalau kita mau ikat itu nggak bisa kita hanya baca Alkitab 1 kali 1 minggu. Harus setiap hari kita baca. Janji Tuhan itu harus selalu kita ingat dan kita hafalkan. Itu artinya kita mengikat diri pada janji-janji Tuhan untuk bisa bertahan sampai Yesus datang yang kedua kali. Tali merah Rahab itu juga adalah lambang darah Kristus yang tadi sudah kita pelajari. Mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak mungkin selamat dan masuk ke sorga dengan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Hanya Kristus dan hanya Kristus sajalah yang bisa melakukannya bagi kita dan membawa kita bisa masuk ke negeri perjanjian. 2 orang pengintai ini juga melambangkan 2 pembawa kabar buat seluruh umat manusia. Alkitab, firman Tuhan terdiri dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Dua-duanya sama penting, dua-duanya saling menggenapi. Yang perlu kita pelajari, perlu kita makan roti hidup itu, supaya kita bisa bertahan. Saudaraku, di sebagian kebudayaan dari sebagian negara-negara Asia Timur, mereka percaya terhadap ada namanya katanya benang merah takdir, atau red string of fate.
Kepercayaan ini mengajarkan bahwa setiap orang itu sebenarnya sudah ada jodohnya. Seperti kalau saya punya jodoh dengan seorang pria, maka ada benang merah yang terikat dari jari saya itu ke jari orang itu. Benang ini tapi tidak terlihat. Tapi sehari demi hari ketika saya hidup, maka benang ini makin lama makin pendek. Dan suatu waktu saya akan bertemu dengan jodoh yang sudah ditetapkan itu untuk saya. Makanya ini disebut benang merah takdir. Banyak orang di negara-negara Asia Timur mempercayai tentang hal ini. Saudaraku, kita juga memiliki benang merah takdir. Tapi benang merah takdir kita ini bukan terikat pada manusia yang lain. Benang merah kita ini terikat pada hati Kristus. Oleh karena itu, saudara, ikat tali merah kita, ikat tali iman kita. Dan bukan hanya kita sendiri, kumpulkan keluarga kita, sahabat kita, masuk ke dalam rumah Tuhan yang benar. Mengapa? Karena Yosua itu kan panglima bangsa Israel ya waktu dulu ya. Tapi Yosua, yaitu Yesus, akan segera datang kembali. Pastikan saudara, bukan hanya kita yang selamat, tetapi keluarga kita juga diselamatkan pada waktu Yesus datang yang kedua kali. Berapa banyak di antara saudara yang merindukan ketika Yesus datang yang kedua kali, maka nama saudara akan disebut dan dipanggil untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Berapa banyak di antara saudara yang merindukan agar bukan hanya saudara, tetapi juga suami, istri, orang tua, saudara, anak-anak, cucu-cucu, semua akan bisa berkumpul kembali, bertemu dengan Yesus yang menyelamatkan kita, masuk ke dalam kerajaan sorga bersama-sama. Dan berapa banyak dari antara saudara yang mau mengikatkan diri dan hidup kita, mengikatkan diri kepada benang merah, tali merah iman, janji-janji Tuhan yang kita percayai setiap hari, agar kita dapat tetap dikuatkan dan setia sampai Yesus datang yang kedua kali. Jika saudara mau, mari kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ini. Terima kasih karena kisah dari Rahab ini bukan hanya tentang cerita tentang dua orang pengintai dan bangsa Israel. Tetapi sebuah kisah yang mengandung pelajaran bagi kami yang hidup di akhir zaman ini. Untuk selalu mengikatkan hidup kami, percaya kepada janji-janji-Mu, agar kami dapat tetap setia sampai Engkau datang yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, Engkau berjanji untuk menyelamatkan kami. Dan bukan hanya kami, tetapi keluarga-keluarga kami. Secara khusus kami berdoa untuk keluarga-keluarga kami ya Tuhan. Tolong kami untuk menjadi teladan yang baik, sehingga kami dapat membawa keluarga-keluarga kami masuk ke dalam terang-Mu yang ajaib dan diselamatkan ketika Yesus datang yang kedua kali. Berkatilah kami semua ya Tuhan, dan lindungilah kami semua. Karena kami berdoa di dalam nama Yesus yang menjadi penebus, juru selamat dan imam besar kami yang hidup. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.